pagi hari ini. Mari kita awali persekutuan doa pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan, naungan jiwaku.
Mari kita berdoa. Bapa yang ajaib, pada pagi hari ini Tuhan, hamba mempersiapkan diri Tuhan untuk datang kepada Tuhan di dalam persekutuan doa pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, hamba bersyukur Tuhan, jika kami semua Tuhan boleh bersama-sama memuji serta memuliakan Tuhan pada pagi hari ini melalui persekutuan doa pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, urapi kami semua Tuhan, berkati semua kami pada hari ini Tuhan Yesus. Ya Tuhan, ampuni kami akan kesalahan kami Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh layak datang menghampiri hadirat Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika kami seringkali merasa bimbang Tuhan. Padahal Engkau Tuhan selalu menaungi kami. Engkau selalu memberikan ketenteraman dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan kami boleh menghampiri tahta Tuhan yang kudus Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati serta pikiran kami Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini juga Tuhan kami boleh layak menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau akan memberkati Pak Edi Tuhan, sehingga apa yang keluar dari mulut bibirnya pada pagi hari ini Tuhan, benar-benar berasal dari Engkau ya Tuhan. Urapi beliau Bapa, sehingga beliau dapat menjadi berkat pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga nanti akan berdoa bersama-sama Tuhan, kiranya Engkau akan menjawab doa-doa kami Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk internet yang dipakai Tuhan, biarlah kiranya internet boleh berjalan dengan baik dan lancar, sehingga persekutuan pada pagi hari ini Tuhan tidak mengalami gangguan apapun ya Tuhan. Terlebih hati kami Tuhan boleh menjadi ladang yang subur Tuhan untuk benih firman-Mu yang akan disampaikan pada hari ini, sehingga kami dapat firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah di dalam setiap kehidupan kami, dan kami boleh terus belajar Tuhan untuk melakukan tiap-tiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu ini Tuhan seutuhnya, dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan memuji Tuhan kembali, duduk dekat kaki Yesus. Dekat kaki Yesus, kami merasakan tempat itulah yang indah, kami mau tetap sana. Dekat kaki Yesus, duduk dekat kaki Yesus, bisa aku berdoa, hidup dan berkat dan kuasa, tiap hari putrinya.
Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Edi. Saya persilahkan Pak Edi. Terima kasih Bu Ati yang sudah bikin pujian dengan sangat baik bagi kita. Meskipun sedikit ada kendala internet sebenarnya, tapi kita bersyukur bisa menikmatinya bersama pujian ini. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur di pagi hari ini Engkau sungguh memberkati kami. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, yang baik, dan segala keberadaan yang Tuhan nyatakan dan berikan pada kami. Dan kami juga bersyukur karena di pagi hari ini ketika memulai hari, kami boleh bersama-sama dengan saudara seiman kami diberi kesempatan untuk boleh merenungkan firman Tuhan. Bila perenungan ini bukan sekedar masuk ke telinga kami dan kemudian keluar begitu saja, tetapi kami boleh menangkapnya dan menjadi firman yang hidup di dalam setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang satu tema, yaitu doa merupakan indikasi akan iman yang sejati. Ya, itulah tema yang saya berikan. Kita akan melihat di situ ayatnya dari 2 Raja-Raja ayat 6, 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai dengan 23. Saya akan membacakan secara cepat, Bapak Ibu bisa menyimak ya. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai dengan 23. Ayat 8, Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadap. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Lalu mengamulah hati Raja Aram tentang hal itu, lalu dipanggilnya lah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tidakkah kamu memberitahukan padaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan pada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampai mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu, lalu berkata pada bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Itu ayat 16. Kita akan lihat slide di berikutnya ini. Ini ayat 17, 18, dan juga 20. Saya tidak membaca sampai selesai. Bapak Ibu bisa perhatikan ayat ini. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa pada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakanlah mata mereka, sesuai dengan doa Elisa. Segera sudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini, supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran.
Mereka ada di tengah-tengah Samaria. Di ayat berikutnya saya nggak baca. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, ini adalah kisah tentang abdi Allah yang bernama Elisa, atau kita katakan Nabi Elisa. Dia melayani di Israel. Jadi ini kerajaan sudah terpecah. Jadi Israel sebenarnya kerajaan Israel bagian utara itu ya. Waktu-waktu itu kerajaan Raja Aram ingin menyerang daerah Israel. Memang mereka terus berperang dan Israel itu satu negeri yang cantik. Kalau menguasai di situ senang sekali mereka karena berbatasan dengan laut. Dan itu menjadi perdagangan dunia. Maka Israel itu terus diserang terus gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di ayat-ayat awal kita mengetahui bahwasannya Raja Aram itu bingung. Jadi Raja Aram itu merencanakan satu penyerangan ke Israel, tetapi selalu diketahui oleh Elisa. Ini yang menarik Bapak sekalian. Jadi tentaranya suruh pergi ke sana diserang. Ternyata Nabi Elisa ngomong sama Raja Israel, oh ada orang ke sana, nanti kamu siapin di sana. Dan itu selalu bisa diantisipasi. Maka Raja Aram bingung, ini siapa yang mengkhianati? Tidak ada. Yang mengetahui adalah ada apa namanya abdi Allah yang selalu mengetahui rencana daripada raja, maka marah. Nah, kemudian dikepung. Nah, pada saat dikepung itulah eh, mau ditangkap abdi Allah itu, ayat-ayat ini muncul begitu luar biasa ya, karena bujangnya itu takut. Jadi pembantunya ya yang menyertai Nabi Elisa takut, wah kita udah dikepung. Perhatikan ayat 17 ya. Eh, Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya. Jadi Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, realitasnya tidak ada apa-apa seperti yang dilihat mata daripada bujang itu. Tetapi Elisa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan itu membuka mata daripada bujangnya. Jadi bukalah kiranya matanya supaya melihat. Dan setelah itu melihat bahwasannya bujang itu melihat, wah ada banyak, jadi gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Wah itu luar biasa. Realitasnya betul-betul nggak ada. Tetapi ketika Elisa berdoa pada Tuhan, minta supaya bujang itu, karena bingung itu dikepung banyak. Kemudian dibuka mata, bukan matanya dibuka seperti ini, tutup tidak. Tetapi mata, saya melihatnya mata yang berbeda, mata rohani gitu ya. Melihat bahwasannya, waduh, ternyata gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi. Wow, tenang gitu kan. Tapi nggak sampai begitu saja. Kemudian tentara-tentara itu turun mendatangi Elisa. Apakah memang betul ada apa namanya kuda dan kereta berapi itu? Tidak ada. Tetapi sekali lagi Elisa berdoa pada Tuhan supaya pasukan-pasukan itu yang mengepung dia dan mendatangi dia dibutakan matanya. Waduh, kalau tadi bukalah, sekarang butakanlah mata daripada tentara-tentara itu. Dan mereka nggak ngerti juga, mereka datang ke Elisa, nggak ngerti. Dan kemudian dituntun, singkat cerita dituntun sampai ke Samaria dan mereka nggak ngerti. Samaria itu ibu kotanya dari Israel. Gitu ya. Nah, sampai di Samaria, kemudian Elisa berdoa lagi. Butakanlah mata orang-orang ini, maksudnya para tentara itu. Dan mereka ketika buka matanya, loh, kok sudah sampai Samaria? Waduh, yang luar biasa, mereka tidak diperangi, tapi justru dikasih makan gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, ini hal yang menarik bagi kita untuk kita perhatikan bahwasannya berdoa itu penting sekali dalam kehidupan kita. Elisa mengajarkan pada kita, realitasnya nggak ada apa-apa, nggak punya pasukan, nggak punya kereta, kuda, kereta berapi ataupun kuda, nggak punya. Tetapi ketika bisa berdoa pada Tuhan, mampu melihat segala sesuatu. Ketika berdoa pada Tuhan, di tengah segala kesulitannya, itu Tuhan bisa berkarya atas dirinya. Bukan selalu, saya mengatakan, bukan selalu. Doa kita itu selalu dijawab oleh Tuhan seperti Elisa. Tetapi setidaknya apa teladan yang bisa kita pahami daripada Elisa itu? Apapun keadaannya, bisa berdoa kepada Tuhan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saya sebagai jemaat sangat senang itu ya. Ketika ada panitia, apapun juga.
selalu ada yang bertugas sebagai pendoa. Dan itu penting. Jadi bukan hanya ngurusin bagian ini, bagian ini, semuanya penting. Tetapi sekarang sudah tidak pernah lupa. Selalu ada bagian doa. Nah, itu akan menolong kita. Bagaimana kita melihat bukan hanya dari perspektif apa yang kita lihat dengan mata fisik kita, tetapi kita akan melihat jauh lebih luas. Ya, ini ada terjadi juga di GKMI Pengharapan gitu ya. Kita bisa melihat pertolongan Tuhan, bahwasanya ketika kita mengurus surat izin gereja itu rasanya semuanya buntu, semua nggak ada. Tapi kita bersyukur kita bisa terus mendoakannya dan Tuhan membuka jalan bagi setiap kita. Hari ini, ya hari-hari inilah gereja kita sudah tuntas untuk mengurus surat izin gereja dan ada dua proses tentang surat gereja ya. Dari dulu HGB menjadi HM itu sudah selesai. Tinggal satu proses terakhir, yaitu HM yang atas nama GKMI Jakarta harus dipindahkan, dia balik nama menjadi GKMI atas nama Yayasan GKMI Pengharapan Jakarta. Dan itu hari-hari ini sudah selesai, tuntas semuanya. Kita bersyukur dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, itu sesuatu yang luar biasa, Bapak sekalian. Jadi kita bisa melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan. Eh, Kami, maksudnya bukan hanya saya, tapi ada beberapa teman yang ada di garis depan itu melihat bahwasannya ini kalau bukan Tuhan tidak bisa. Kita itu dibuat mudah oleh Tuhan, semua proses disertai dan diberkati oleh Tuhan. Tapi apakah kita berhenti sampai di situ saja? Enggak. Ternyata kita punya kebutuhan lain. Dalam proses itu kita harus merenovasi gereja. Makanya ada panitia renovasi dan perluasan gereja. Wah, ini sesuatu yang tidak gampang. Karena kalau kita lihat realitasnya, ya kita nggak punya duit, duit kita ada tapi nggak mencukupi. Tetapi sekali lagi, apakah kita dibutakan melalui hal-hal fisik yang kita lihat, atau kita dibuka mata rohani kita untuk melihat bahwasanya Tuhan punya rencana yang besar bagi setiap kita. Kalau gereja kita hanya 5 orang, 10 orang, dan terus kita minta perluasan, rasanya kita terlalu bagaimana gitu ya. Tapi kalau melihat realitas sekarang, saya meyakini dan saya percaya inilah waktu Tuhan supaya kita bisa duduk lebih nyaman, bukan soal nyaman saja, tetapi dengan kita memperluas, artinya kita memberi kesempatan banyak orang lagi untuk datang ke gereja. Mungkin saat-saat ini kalau kita paksa di lokasi gereja kita, mungkin masih bisa dengan empet-empetan. Tetapi apakah kita cukup menikmati di situ saja? Tentunya kita tidak. Berharap itu tidak. Maka kita ingin memperluas. Dan ini bukan perkara mudah buat panitia yang ada, yang dikomandani, diketuai oleh Ibu Priscilla. Tidak mudah. Maka panitia kemarin hari Minggu rapat. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, kita melihat ke depan. Nah, saya sebagai gembala jemaat melihat hal ini, bagaimana kesulitan? Iya, saya tahu ada kesulitan. Kita semua tahu ada kesulitan. Tapi kita punya Tuhan. Lebih penting lagi, kita itu bisa berdoa pada Tuhan. Nah, di dalam doa-doa yang kita naikkan, mungkin kita bisa terjebak juga untuk kita memaksa Tuhan. Tuhan, perluas gereja kita. Iya, kita pengen seperti itu. Tapi kita mengalir saja. Artinya seperti ini. Apapun yang Tuhan ingin karyakan bagi gereja kita, itulah yang terjadi. Dan itu saya yakini. Kita nggak tahu memperluasnya, pinginnya ke arah yang Tuhan berikan visi bagi saya, nomor apa sebelah kanan gereja kalau kita dari dalam, dan kemudian paling ujung. Tapi apakah harus terjadi demikian? Ya, saya berharap sebenarnya. Tapi saya pun tidak berani maksa Tuhan. Tapi biarlah Tuhan yang berkarya atas gereja kita. Yang pasti Tuhan tidak ingin kita empet-empetan. Terlebih lagi Tuhan kepingin gereja ini menjadi berkat. Banyak orang diselamatkan dengan adanya gereja yang diperluas. Itulah menurut saya visi Tuhan yang paling utama. Kalau sekarang kita mau nambah orang, bingung taruh mana duduknya gitu kan. Tapi dengan diperluas, ada banyak orang yang berkesempatan untuk boleh datang gereja.
Lebih pada itu sekalian, bagi saya gembala jemaat, ketika kita merasa mentok semuanya, waduh Tuhan gimana nih uangnya, kita perlu nabung. Iya, itu tindakan bijaksana. Tapi saya juga mengingat forum yang nggak tepat gitu ya, tapi setidaknya menjadi pemikiran kita. Ketika cuma kita berpikir berhenti sampai di sini, udah selesai Tuhan, kita pengen perluas, dan kemudian dalam waktu Tuhan, Tuhan menjawab doa kita bisa merenovasi dan perluas. Oke, kita bersyukur bukan? Senang sekali. Tetapi kita ingat, perlu ingat bahwasanya memperluas gereja itu bukan sekedar menjadi gedungnya saja, tetapi itu juga tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Dan itulah yang saya pikirkan sebagai gembala jemaat. Sekali lagi ini mungkin forum yang tidak tepat, tetapi memberikan satu tantangan, satu pemikiran bagi kita semua. Gereja diperluas untuk apa? Supaya orang lebih banyak datang. Dan itulah salah satu hal. Kalau Bapak Ibu ingat, di ulang tahun gereja kita ketika kita kena, saya masukkan ulang tahun gereja itu pas ada COVID gitu ya. Kemudian saya kumpulkan Bapak Ibu semua kan, mau apa nih gereja kita ke depan, ucapannya apa, harapannya apa. Beberapa dari Bapak Ibu sekalian mengatakan kita ingin menjadi gereja yang misioner. Masih ingat ya Bu sekalian ya. Itu saya putar terus harapan Bapak Ibu sekalian. Inilah doa kita semua, harapan kita, gereja kita seperti apa, nanti Bapak Ibu bisa setel lagi di YouTube-nya ya. Dan saya selalu ingat-ingat, oh gereja ini pingin ke sini. Nah, mewujudkan gereja yang misioner, satu, kita punya gedung. Tapi itu bukan segalanya, bukan. Nah, makanya saya berpikir sebagai gembala jemaat, kita kumpulkan uang untuk perluas gereja. Tapi mari kita lebih budgetnya. Ya, ini lebih pusing lagi gitu kan. Karena saya merasa dibukakan mata saya. Kita berikan 10% lebih tinggi lagi. Nah, 10% itu nanti untuk kita memulai misi gereja kita. Hari ini kita punya tim misi. Dan kita belum secara serius untuk memikirkan ini uangnya bagaimana. Ya persembahannya ya persembahan yang masuk dari kita, saya pikir bukan masalah besar kecilnya gitu ya. Tapi kita harus punya menjadi gereja yang misioner. Oke, punya gedung yang luas, tetapi bagaimana kita memulai misi ke lebih banyak tempat, dan cita-cita saya, kepingin saya, kita menjadi gereja pengutus orang-orang yang masuk ke daerah-daerah yang sukar, yang belum dijangkau Injil. Dari 10% dana yang dianggarkan panitia. Contohnya seperti ini, sekalian. Saya percaya, saya percaya nih ya. Ketika kita kan kita ingin punya lift contoh gitu ya. Kemudian ada orang yang nyumbang lift nih, misalnya gitu ya. Misalnya liftnya harganya 1 miliar, misalnya saya kan nggak tahu harganya gitu ya. Harganya 1 miliar. Kita jangan enak-enak saja. 1 miliar itu diberi orang, wah puji Tuhan. Oke, itu kita syukuri. Tetapi dengan gereja misioner kita harus mengumpulkan 100 juta lagi untuk dana itu, untuk jadi dana misi gereja kita. Jadi Tuhan kirim yang pokoknya ibunya itu apa namanya biangnya, tapi kita kumpulkan lebih 10% lagi untuk misi gereja kita. Sehingga kita menjadi gereja yang misioner. Bukan hanya gedungnya saja, tetapi orang-orangnya. Dan kita memperluas menjadi gereja yang misioner. Ya inilah apa yang Tuhan taruh dalam diri saya dan saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu semua. Tidak mudah. Tetapi mari kita melihat bagaimana Tuhan memandang gereja kita. Mungkin kalau memperluas saja, orang bisa acuh, "Wah, kenapa sih? Wong sekarang gereja di rumah bisa, kita online kok. Kenapa harus di gereja?" Betul kan? Tetapi Tuhan bisa pakai dua-duanya. Yang datang di gereja kita perluas, ya di rumah juga bisa lebih menjangkau lebih banyak yang tidak bisa datang gereja, tapi kita menjadi gereja yang misioner. Bukan soal dana yang terkumpul saja. Setelah dana terkumpul, kita berani bergerak lebih cepat lagi, lebih luas lagi. Saya pikir menjadi tantangan juga nanti bagi tim misi gereja kita. Supaya punya tantangan lebih luas. Bagaimana mengutus orang-orang. Mungkin bukan orang-orang dulu, mengutus orang. Ataupun mengutus nanti orang-orang.
tempat-tempat di mana dan kita backup semua. Ya, itulah kerinduan saya dan kerinduan Bapak Ibu yang Tuhan nyatakan melalui doa dan harapan Bapak Ibu sekalian ketika gereja berulang tahun. Dan coba cek lagi ya, siapa yang mengatakan gereja yang misioner, tapi bukan masalah, gereja kamu enggak kan, itu kan kerinduan kita semua ya. Gereja yang terus menjangkau orang-orang. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Nah, tadi kan di perjanjian lama, saya mengingat kenapa sih Elisa bisa seperti itu. Dalam perjanjian baru, meskipun dikutip dari perjanjian lama, ada surat Yakobus 5 ayat 16 mengatakan seperti ini. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Wow, tidak main-main saya pikir. Apa yang dilakukan Elisa, bukan karena dia menjadi nabi semata. Tetapi saya yakin kehidupannya adalah kehidupan yang benar. Maka dia bisa berdoa dan Tuhan bisa menjawab tepat dan cepat. Kilat Tuhan jawabnya. Bisa nggak bisa? Karena firman Tuhan mengatakan doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kemudian kita, wah kita kan bukan Elisa. Iya, tetapi coba cek lagi. Apakah Yakobus 5:16 itu ditujukan pada Elisa saja? Tidak. Untuk kita semua. Dan perjanjian lama saya bisa menyebut Ishak itu berdoa supaya istrinya, karena istrinya mandul, supaya bisa mengandung. Maka Ribka itu mengandung. Itu disebutkanlah kita berdoalah Ishak. Kemudian ada 1 Samuel 2 ayat 1 tadi, Kejadian 25 ayat 21 ya. 1 Samuel 2 ayat 1 mengatakan bahwasanya Hana itu juga berdoa. Jika Tuhan menjawab doa dia, wah itu luar biasa sekali. Bapak Ibu sekalian, dan bahkan Tuhan Yesus juga berdoa. Ya Bapakku, jika sekiranya mungkin bila cawan ini lalu padaku, itulah doa yang besar pada Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, apa yang mendasari doa-doa yang seperti itu? Saya percayanya doa orang yang benar. Dan kita semua bisa menjadi orang yang benar. Pikiran kita, tingkah laku kita, perkataan kita, semuanya tertuju pada Tuhan. Kita cuma cek bagian, tidak bagian itu. Pikirkan, katakan, lakukan, kalau semuanya untuk Tuhan. Itulah yang benar. Kalau kita masih berpikir itu untuk kita, waduh, kita mau yang benar. Oh, belum benar nih saya ini. Nah, ceknya mudah. Nah, Bapak sekalian, seperti ini. Saya lanjutkan dengan slide berikutnya ya. Doa yang benar kepada nama Tuhan adalah doa yang sempurna. Nah, sempurna itu menuntut banyak hal sempurna gitu kan. Tetapi maksudnya bukan berarti mutlak sempurna yang semuanya harus perfect semuanya dan kita menjadi orang yang kudus. Enggak sih. Karena bagaimanapun juga kita itu adalah orang-orang yang berdosa. Kecenderungan berdosa. Tetapi kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Dan kalau berteologi mengatakan kita dalam proses pengudusan. Nah, artinya kita belum sempurna karena kita berproses. Jadi yang dimaksud sempurna, yang dimaksud adalah sempurna dalam arti benar. Jadi doa yang benar pada nama Tuhan adalah doa yang benar. Nah, itulah. Bapak sekalian kasih Tuhan, dan itulah sempurna. Kita, apalagi kita bersama-sama, kumpulan orang benar berdoa. Wah, itu luar biasa. Sekarang, kalau kenapa kita berdoa, Bapak sekalian? Salah satunya, karena kita menghadapi kemustahilan dan kita berdoa. Banyak hal kan, kita bisa bersyukur, kita bisa memuji Tuhan. Tetapi kenapa kita berdoa salah satunya? Karena kita menghadapi kemustahilan. Semakin mustahil, semakin biasa, semakin kencang doa kita gitu kan. Nah, secara umum bersama dalam gereja kita sedang menghadapi kemustahilan. Dan mari kita bersama-sama berdoa. Saya yakin satu orang benar dijawab Tuhan. Kalau semua kita berdoa, wow, itu sesuatu yang luar biasa. Oke, kita lanjutkan lagi. Jika seseorang tidak mengenal doa yang sempurna atau doa yang benar, tadi kan benar, maka keberadaannya sebagai seorang Kristen patut dipertanyakan. Karena seharusnya doa itu merupakan ranting yang menghasilkan iman yang sejati. Maksudnya dari doa itulah, ranting itu kan carang ya, akan menghasilkan iman yang sejati.
Kita tahu kalau kita membaca di dalam Perjanjian Baru, di dalam surat Ibrani, Bapak Ibu mungkin hafal ya. Iman adalah apa, Bapak sekalian? Saya juga sudah perbatkan kemarin. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Belum, loh, ini belum ada yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yaitulah iman. Jadi masih berpengharapan seperti gereja kita namanya dan bukti yang tidak kita lihat. Tidak ada semua. Dan itulah iman. Nah, inilah bagian pada kita doa itu ranting yang menghasilkan iman yang sejati. Belum nyata, masih diharapkan, belum dilihat, tapi bukti yang tidak kita lihat. Itulah iman. Dan itulah bagian pada doa, sekalian. Maka kalau kita sebagai orang-orang yang tidak mengenal doa ya kita dipertanyakan apakah kita menjadi seorang Kristen sejati. Karena kita katakan tidak ada iman yang kita hasilkan. Semakin sulit akan membuktikan kita seorang Kristen yang sejati. Karena kita akan terus berusaha, terus berdoa. Apapun jawabannya terserah Tuhan. Tapi bagian kita adalah beriman dan kita mewujud nyatakannya dengan doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Jadi secara simpel saya boleh mengatakan doa itu sama dengan iman. Tuh ya. Doa itu iman. Tadi kan rantingnya, ujungnya iman lagi. Doa itu iman. Doa adalah buah yang melekat. Kalau tadi ranting, saya tajam lagi. Ada hasil yang dihasilkan tadi. Jadi buah yang melekat pada iman yang menyelamatkan. Jika orang tidak terus-menerus berdoa, mungkin ia belum lahir baru. Cukup keras mungkin kalimat ini, yuk sekalian. Ini pun juga akan nanti dilihat, disaksikan oleh banyak orang karena ada YouTube. Kan menggugah setiap kita. Kalau kita tidak terus-menerus berdoa, bisa saja kita mungkin belum lahir baru. Kita nggak ngerti sih esensi doa itu apa. Kita nggak ngerti maksudnya berdoa itu apa. Tapi sekali lagi, kalau kita berhenti berdoa, saya sudah sampaikan di waktu yang tidak bisa kita berhenti berdoa. Artinya kita bukan orang Kristen sejati. Apapun keadaannya. Semakin sulit. Bukan semakin kita, udahlah, kita nggak usah berdoa lagi. Tidak. Kita harus berdoa. Dan Bapak Ibu sekalian, doa sama dengan iman. Nah, ini yang saya sampaikan. Tidak berdoa. Nah, ini menarik. Jika seorang tidak berdoa, sekalipun ia memiliki kebaikan, kehebatan, dan kesalehan apapun itu, baik kebaikan, kehebatan, dan kesalahan apapun itu, namun di hadapan Allah, ia dianggap sama sekali bukan orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Bapak Ibu, saya mengatakan hal ini mirip-mirip dengan apa yang dikatakan oleh John Calvin. Kalau John Calvin mengatakan doa adalah nafas hidup yang percaya. Tidak berdoa itu mati. Tapi rata-rata kita masih hidup secara fisik. Tapi saya melihat dari sisi yang berbeda. Kita mau hebat apapun, kita punya kebaikan apapun, jadi orang dikenal orang baik, dikenal orang hebat, dikenal orang yang saleh. Tapi kalau kita tidak berdoa, mungkin Tuhan tidak anggap kita. Dan itu juga ingin setiap kita itu terus berdoa. Baik memuji Tuhan, baik bersyukur, maupun meminta sesuatu, mengharapkan sesuatu, karena di situ iman kita yang kita nyatakan melalui doa-doa kita. Berikutnya, doa merupakan tanda yang jelas. Sehingga jika seseorang yang selalu lalai berdoa, artinya ia tidak memahami apapun tentang iman yang sempurna. Bapak Ibu boleh baca iman yang benar. Nah, kalau kita paham di sini, doa adalah tanda yang jelas. Ini membuat kita, waduh, kalau kita nggak berdoa, waduh, saya bukan orang Kristen nih. Saya nggak berdoa, oh Tuhan nggak ingin seperti ini. Tidak ada gunanya segala apa yang di kita. Jadi doa menjadikan satu tanda yang jelas. Dan hari ini setidaknya di tiap hari Rabu kita bersama berkumpul. Tanda yang jelas bagi setiap kita. Bahwa kita mengerti, memahami iman yang benar itu. Mari kita naikkan doa-doa kita pada Tuhan. Dan kita percaya bukan? Tuhan itu
selalu mendengar doa kita. Perhatikan, Tuhan selalu mendengar doa kita. Tuhan sanggup menjawab doa kita. Tapi berbeda kalau saya mengatakan Tuhan pasti menjawab doa kita. Saya tidak mengatakan seperti itu. Tuhan selalu mendengar doa kita. Tuhan sanggup menjawab doa kita. Itu bagian kita. Dan itulah iman. Tapi kalau kita mengatakan Tuhan pasti menjawab doa kita. Bentar. Saya pikir kita agak kebablasan gitu ya. Yang Tuhan tuh kita atau Tuhan gitu kan. Kok itu Tuhan pasti jawab doa kita? Ya enggak gitu juga lah. Tapi Tuhan sanggup jawab doa kita. Itu akan melegakan kita. Dan itulah iman. Kalau Tuhan pasti jawab doa kita, bukan iman menurut saya. Karena kita udah tahu ke depannya gitu kan. Oh di sini Tuhan ngasih gini. Enggak sih. Saya bukan membimbing atau saya memberikan pengajaran pada Bapak Ibu seperti itu. Tapi saya mengatakan Tuhan sanggup menjawab doa kita. Tuhan mendengar doa kita. Dan itulah tanda yang jelas. Karena kita beriman kepada Tuhan. Dengan doa-doa yang kita naikkan. Doa yang sempurna keluar dari iman. Doa yang benar keluar dari iman yang sejati. Iman yang sejati menghasilkan doa yang sempurna atau yang benar. Terlihat ya korelasinya atau hubungannya ya. Doa yang benar atau yang sempurna keluar dari iman sejati. Iman sejati menghasilkan doa yang sempurna atau doa yang benar tadi. Jadi secara simpel saya mengatakan pada Ibu semua, doa merupakan, saya masih pelan-pelan ini ya. Kalau saya mengatakan doa merupakan iman sejati, waduh itu langsung kesimpulan bulat. Tetapi saya masih kasih kendor sedikit, bukan berarti melemahkan. Doa merupakan, tadi betul slide-nya ya, indikasi akan iman yang sejati. Sesuai dengan judul ini. Jadi saya katakan doa merupakan iman sejati. Iya itu pasti. Tapi saya pun masih memperhalus hal ini. Indikasi akan iman sejati. Kenapa Bapak sekalian? Karena kita bisa salah berdoa. Betul kan? Maka saya katakan indikasi. Kalau doa kita itu benar, itulah iman sejati. Tapi kalau doa kita itu salah, ya bukan iman sejati. Maka saya menyebutkan indikasi. Doa merupakan indikasi imannya sejati. Bapak Ibu sekalian, siapapun kita, apakah kita orang benar, kita bisa menjawab. Tiga hal itu. Yang kita pikirkan, kita katakan, kita lakukan, kalau semuanya untuk Tuhan, pastilah itu doa yang benar dari orang yang benar, dan akan kita memberikan iman yang sejati. Tapi kalau yang kita pikirkan bukan tentang Tuhan, jangan-jangan itu bukan iman yang sejati. Maka saya makan indikasi. Doa adalah indikasi, atau merupakan indikasi, kan iman sejati. Mari kita terus berdoa. Jangan pernah menyerah untuk kita berdoa. Semakin sulit, semakin mustahil, semakin berdoa. Karena bukan untuk kita, tetapi untuk Tuhan. Menjadi gereja yang misioner, sulit, sulit sekali. Butuh dana besar. Tapi masih mungkin, bukan? Mungkin sekali. Karena mengutus orang ke satu tempat butuh dana besar. Tapi kalau kita mulai dan berani kita berpikir besar, gereja kita menjadi gereja yang misioner, maka Tuhan akan wujudkan perkenanan itu kepada kita. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa, Tuhan sanggup memberikan kepercayaan kepada kita menjadi gereja yang misioner. Sekedar info aja. Indonesia termasuk negara yang sedikit mengutus misionaris di antara gereja-gereja yang di antara negara-negara yang lain. Bukan soal punya nggak punya, bukan masalah duitnya, tapi ketakutannya lebih besar. Nah, mari kita wujudkan impian kita, doa kita, harapan kita menjadi gereja yang misioner. Bagus nanti. Bapak Ibu sekalian, ini pikiran saya. Kita akan berjuang untuk terus gereja kita diperluas. Tapi saya yakin ada anak-anak Tuhan selain daripada gereja kita, anggota gereja kita,
yang Tuhan juga gerakkan. Bukan minta-minta kita ada. Tapi simpel aja buat saya sih. Ini ada karya Tuhan, karena bukan karya kita. Ini ada karya Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui gereja kita dengan gereja diperluas. Tapi ada anak-anak Tuhan yang lain yang akan tergerak. Karena kita semua sudah komplit kok mengatakan izin ada, tidak ada masalah. Jadi suratnya tidak bodong, udah beres semua, Tuhan siapkan kan sebelum kita membangun ini kan, sebelum kita perluas kan Tuhan siapkan suratnya. Artinya gereja ini secara hukum sudah sah semua. Dan orang kan dengan sukacita, dengan senang hati untuk mendukung pelayanan yang ada di gereja kita. Ini menjadi kekuatan gereja kita. Sementara banyak, atau saya nggak sebutkan jumlahnya karena saya nggak tahu, ada gereja yang coba membangun tapi nggak punya surat. Dan gereja kita bagus, inilah kekuatan kita. Maka kita bukan minta-minta pada mereka, karena ini pekerjaan Tuhan. Tuhan akan melibatkan mereka. Kita akan melibatkan mereka untuk berkarya bersama dengan harapan. Teruslah berdoa, teruslah berkarya. Karena doa merupakan indikasi akan iman yang sejati. Kita terus nyatakan. Semoga, saya tetap masih kata semoga ya, apa menjadi doa dan harapan Bapak Ibu semua. GKMI Pengharapan menjadi gereja yang misioner. Sekarang sudah terwujud, tapi akan terwujud lebih cepat. Salah satu indikasinya kita berani mengutus orang. Bukan nggak mengutus ke tempat yang di mana Injil sudah beritakan, enggak. Tapi mengutus orang di mana Injil minim diberitakan atau tidak ada yang diberitakan. Kita berani memutuskan. Dengan begitu, itulah misioner yang sejati. Saya nggak akan bahas lebih lanjut tentang gereja misioner, nanti bisa kita bahas lebih dalam. Semoga kita semakin bergiat berdoa untuk gereja kita, jangan lupa untuk keluarga kita, dan juga untuk diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami boleh belajar dari firman iman seorang Elisa, Nabi Elisa, yang begitu luar biasa. Apa yang tidak dilihat oleh mata fisik kepada manusia, tapi Elisa mampu melihatnya. Kayak Tuhan juga boleh menyatakan hal ini kepada setiap kami ya Tuhan. Kami tidak dibatasi oleh pandangan fisik kami karena terbatas. Kami hanya bisa melihat sampai beberapa kilometer ke depan. Tapi kami tidak bisa melihat lebih luas semua apa yang Tuhan lihat. Tetapi dengan berdoa, dengan percaya pada Tuhan, Tuhan akan memperjelas visi Tuhan, misi Tuhan bagi gereja kami, bagi keluarga kami, dan bagi diri kami sendiri. Kami merindukan gereja kami diperluas. Hal yang mustahil karena mengingat akan potensi gereja kami. Tapi kami tidak menyerah, kami akan terus berusaha untuk menabung, dan kami akan terus berusaha untuk melibatkan banyak orang tergerak untuk gereja kami menjadi gereja yang diperluas. Tapi juga ingatkan kami ya Tuhan, untuk gereja kami apa yang rindukan, kami rindukan menjadi gereja yang misioner, diwujud nyatakan melalui doa-doa yang kami naikkan dan kami nyatakan kepada Engkau. Biarlah kami terus bergiat berdoa, karena kami adalah orang-orang yang bertumbuh di dalam iman yang sejati pada Engkau. Kami adalah orang-orang Kristen yang selalu berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam namamu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Waktu selanjutnya saya akan pada Bu Ati. Dipersilakan Bu Ati. Mari kita menghidupi firman Tuhan yang sudah disampaikan pada pagi hari ini untuk kami terus gigih berdoa untuk segala permohonan doa yang kita rindukan. Kita akan terus beriman bahwa kita percaya pertolongan Tuhan boleh nyata di dalam setiap jemaat, setiap hati kita masing-masing. Kita akan doa syafaat bersama-sama. Saya masih ingat dulu Ibu Sieni cerita waktu masih gereja di tempatnya Pak Julius Budi. Punya kerinduan memiliki gereja. Lalu Tuhan genapi dengan jemaat membeli ruko. Lalu di tahun-tahun yang
datang dengan berjalannya waktu, punya kerinduan memiliki ruko sebelah kanan kembali. Tuhan pun genapi, Tuhan jawab doa-doa jemaat GKMI Pengharapan, dan kali ini mempunyai kerinduan untuk memperluas gereja di sebelah kanan lagi. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan ajaib. Kita kadang merasa terbatas, tapi kita memiliki Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan sanggup menolong kita karena Tuhan Yesus adalah kunci jawaban dari doa dan iman kita. Mari kita memuji Tuhan dengan puji-pujian, pertolongan-Mu. Kami percaya Tuhan akan menolong setiap doa dan permohonan kita. Kita yakin? Berada Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa saat ini dimanapun jemaat kami pengharapan berada. Kiranya berkat dan pimpinan yang terbaik Tuhan nyatakan bagi setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, berterima kasih. Amin.